Ya, kita lihat dalam Matius pasal yang ke-14 dan kita akan mulai baca ayat yang ke-13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Saudaraku, ketika Yesus mendengar bahwa Yohanes telah dipancung, maka Alkitab mengatakan Yesus itu menyingkir. Menyingkirnya Yesus bukan berarti Yesus itu takut dengan kematian, tetapi karena saat matinya Yesus belum tiba. Jadi ada orang kemarin yang bertanya kepada saya, kenapa Yesus menghindar dari beberapa peristiwa di mana dia mau dibunuh. Kalau memang Yesus datang untuk mati menebus dosa manusia, kenapa dia menghindar? Ya, dia menghindar karena memang belum saatnya dia untuk mati. Demikian pula terjadi ketika Yohanes Pembaptis kepalanya dipancung, maka Yesus mencari tempat yang sunyi. Nah, mencari tempat yang sunyi adalah hal yang baik Bapak Ibu ketika tekanan itu mulai datang dalam kehidupan setiap kita. Nah, di tempat yang sunyi kita bukan hanya sekedar untuk mengalami healing. Karena zaman sekarang kan lagi tren-trennya pesiar untuk healing. Tidak, kita ke tempat yang sunyi lebih kepada mencari hadirat Tuhan di dalam doa dan perenungan firman Tuhan. Karena jiwa kita membutuhkan itu. Jiwa kita membutuhkan persekutuan dengan Allah agar saudara mendapatkan kekuatan yang baru untuk menghadapi setiap tantangan di dalam kehidupan ini. Nah, mengapa kita perlu berdoa pada saat kita mengalami yang namanya tekanan? Saudara, kita perlu berdoa karena kita adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kita adalah manusia yang penuh dengan kelemahan. Keterbatasan dan kelemahan adalah atribut daripada manusia. Sementara kesempurnaan hanyalah milik Allah. Itulah sebabnya kita perlu sadar mengerti bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Semua kita punya kekurangan, semua kita punya kelemahan. Dan bukan hanya kita, bahkan tokoh-tokoh hebat di dalam Alkitab pun adalah orang-orang yang memiliki segudang kelemahan. Contohnya Abraham. Kita bisa menyebutnya sebagai bapa dari segala orang beriman, betul. Tetapi sebelum dia menjadi bapa dari segala orang yang beriman, Abraham ini tadinya adalah seorang peragu. Bahkan dia menggunakan yang namanya tipu daya karena keraguannya kepada Allah. Saudara ingat ketika dia memberitahu kepada Sarah istrinya bahwa kalau ada orang yang bertanya tentang engkau, beritahukanlah kepada mereka bahwa engkau itu adik saya bukan istri saya. Kenapa? Karena Abraham takut dibunuh karena Sarah itu cantik. Nah, bukankah ini menunjukkan bahwa Abraham juga memiliki kekurangan dan kelemahan? Seorang nabi Tuhan besar di Alkitab namanya Elia. Dia bukan nabi sembarangan. Dia banyak kali saudara-saudara menyaksikan perbuatan Tuhan yang dahsyat. Banyak kali mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Tapi ada satu momen Elia mengalami ketakutan yang luar biasa karena diancam oleh seorang wanita yang bernama Isabel. Bahkan dalam ketakutan itu Alkitab mengatakan, saudara-saudara, bukan Elisa ya, Elia melarikan diri dalam ketakutannya. Ternyata Elia yang sepanjang hidupnya melihat perbuatan-perbuatan ajaib, pembelaan-pembelaan Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan, ternyata punya momen dalam hidupnya di mana dia mengalami keraguan dan ketakutan. Dan hal ini menunjukkan kelemahan dan kekurangan, keterbatasan yang dimiliki oleh Elia. Begitu pula dengan Raja Daud, saudara. Dia memang orang yang hebat. Dia menuliskan kitab Mazmur itu begitu luar biasa. Secara pribadi saya itu benar-benar kagum dengan Raja Daud. Dan saya banyak sekali diberkati dengan tulisan-tulisan daripada Raja Daud. Khususnya Mazmur-Mazmur yang dituliskannya pada saat dia di tengah-tengah kesusahan. Tetapi meskipun demikian, dia juga penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Itulah sebabnya di dalam Mazmur 16 ayat yang kedua, Daud mengatakan, tidak ada yang baik padaku Tuhan selain Engkau. Jadi dengan ini kita mengerti, kita memahami Bapak Ibu bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Semua kita punya kelemahan, semua kita punya keterbatasan. Kelemahan dan keterbatasan adalah atribut kita sebagai manusia, kesempurnaan hanyalah milik Allah.
Nah, ketika kita menyadari hal ini, kita tidak perlu merasa sedih. Ya, karena saya sungguh percaya bahwa Tuhan memiliki rencana di balik setiap kelemahan yang kita punya, ya kan? Bahkan mungkin sekalipun kita punya kelebihan yang hebat, punya bakat yang hebat. Engkau punya ya satu kecakapan yang luar biasa. Semua kecakapan yang kita miliki itu akan tertutupi hanya dengan satu kelemahan yang kita punya. Hal ini tergambar nyata dari kisah yang diajarkan dalam Alkitab mengenai seorang panglima perang Raja Aram bernama Naaman. Agak perkasa Bapak Ibu, luar biasa. Dia seorang panglima yang hebat, menjadi kebanggaan dari rakyat Aram. Ketika panglima Naaman ini turun untuk memimpin perang, maka dia selalu mengalami kemenangan yang luar biasa. Hebat, dahsyat. Raja sangat... Ya, mohon maaf ini terjadi gangguan jaringan. Jadi saudara ingat ya bahwa Naaman ini sangat dikasihi oleh Raja Aram, dicintai oleh rakyat Aram. Tetapi di tengah-tengah kelebihan yang dia miliki, dia punya satu kelemahan. Kelemahannya apa? Dia seorang panglima perang yang sakit kusta. Nah, orang di zaman itu kalau sudah sakit kusta selesai sudah. Tidak ada sesuatu pun yang dapat dibanggakan. Kenapa? Karena penyakit ini penyakit menular. Penyakit ini menggerogoti fisik dan menggerogoti mental. Penyakit ini. Sehebat apapun saudara, kalau pada hari itu saudara mengidap penyakit kusta, maka tidak ada satupun yang dapat saudara banggakan lagi. Termasuk ya Naaman. Itulah sebabnya saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Naaman pergi ke Israel atas petunjuk dari gadis yang merupakan budaknya, seorang budak yang berasal dari Ibrani. Gadis itu berkata kepada Naaman bahwa di Israel ada seorang nabi yang dapat menyembuhkan segala macam jenis sakit penyakit. Sehingga Naaman bisa pergi ke sana dan bisa mendapatkan yang namanya kesembuhan. Dan puji Tuhan saudara-saudara, Naaman pun mengalami kesembuhan. Naaman mengalami perjumpaan dengan Tuhan karena kelemahan dan keterbatasan yang dimiliki. Maka kita belajar saudara-saudara bahwa kelemahan itu bukan untuk menyiksa kita. Kelemahan itu bukan untuk membunuh kita. Kelemahan itu saudara-saudara bukan untuk membuat kita merasa insecure dari waktu ke waktu. Tidak. Kelemahan Tuhan sengaja tempatkan dalam diri manusia semenjak Tuhan menciptakan kita. Dengan tujuan agar di tengah-tengah kelemahan yang kita miliki, kita mau bergantung kepada Tuhan. Bahkan lebih khususnya kita mau berdoa kepada Tuhan. Amin. Kalau kita tidak memiliki kelemahan, bagaimana kita dapat membutuhkan Tuhan dalam hidup ini? Kalau yang kita miliki hanyalah kesempurnaan, maka tentu saja kita akan jatuh dalam dosa kesombongan. Seperti yang terjadi dengan Lucifer. Maka Tuhan dengan sengaja menaruh saudara-saudara titik-titik kelemahan dalam kehidupanmu. Sekali lagi bukan untuk menyiksa saudara, tetapi supaya kita menjadikan kelemahan tersebut sebagai batu loncatan untuk datang kepada Allah. Yang setuju dengan saya ketik amin. Ada begitu banyak loh tokoh-tokoh dalam Alkitab yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan akibat kelemahan yang dia miliki. Jadi kelemahan adalah cara Tuhan untuk menarik setiap kita. Jadi hari ini Bapak Ibu yang diberkati, ketika mungkin engkau mengalami sebuah tekanan, menghadapi yang namanya pergumulan kehidupan, ini warning, tanda daripada Allah agar engkau datang mendekat, mencari Tuhan di dalam doa-doa saudara. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Dalam 2 Korintus 12, di sana ada sebuah pernyataan yang luar biasa ya dari Rasul Paulus. Rasul yang paling banyak ditakuti nih oleh kaum-kaum yang meragukan Alkitab. 2 Korintus 12 Rasul Paulus menuliskan di ayat yang ke-9 firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat.
Jadi Rasul Paulus pun ternyata tidak luput Bapak Ibu di dalam sebuah kelemahan dan keterbatasan. Sehingga dia berdoa kepada Allah, kepada Yesus. Yesus, angkat segala kelemahan, angkat segala kekurangan duri dalam dagingku. Kemudian Yesus pun berfirman kepadanya, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi kuasa Tuhan menjadi sempurna di dalam kehidupan kita pada saat kita memiliki yang namanya kelemahan. Maka jangan malu lagi dengan kelemahan saudara. Jangan menutupi itu atau jangan cari-cari alasan untuk membenarkan semua kelemahan yang kau miliki. Bawalah itu kepada Allah dan kita lihat bagaimana Allah akan bekerja di tengah-tengah kelemahan yang kita miliki di dalam kehidupan setiap kita. Yang percaya ketik amin. Haleluya. Saudara, ketika kita dalam sebuah kelemahan, maka saya menganjurkan kita untuk berdoa. Nah, kenapa kita berdoa? Kita berdoa, saudara-saudara, karena Tuhan itu menjamin doa. Tuhan selalu menjamin doa-doa yang kita naikkan kepadanya. Dan Tuhan selalu menjawab doa kita. Mungkin ada orang yang berkata kepada saya, Pak Pendeta, saya berdoa tapi Tuhan itu sepertinya tidak menjawab doa-doa saya. Tuhan selalu menjawab doa kita. Mau percaya atau tidak, tetapi itulah yang terjadi. Kalau kita berkata Tuhan tidak menjawab doa kita, kitanya yang tidak mengerti bagaimana cara Tuhan menjawab doa kita. Yang pasti Tuhan selalu menjawab doa. Nah, ketika kita berdoa Tuhan berkata tidak. Tidak pun adalah jawaban doa. Jangan pernah berpikir jawaban doa itu selalu ya. Tidak pun adalah jawaban doa. Kenapa saya katakan tidak juga merupakan jawaban doa? Karena tidak selamanya apa yang kita inginkan adalah apa yang terbaik bagi kita. Tuhan adalah pribadi yang paling tahu betul apa yang terbaik bagi kita. Nah, Tuhan itu Bapak Ibu saya beritahu ya, dia bukan hanya sekadar pribadi yang mampu memberikan apapun yang kita minta kepadanya. Saya pikir kalau pribadi yang demikian bukan Tuhan namanya. Tuhan itu bukan hanya sekedar mampu memberi apa yang kita butuhkan, tapi dia juga tahu yang terbaik bagi setiap kita. Sehingga tidak selamanya ketika kita berdoa dia akan berkata ya. Kadang-kadang dia akan berkata tidak karena dia tahu bahwa apa yang kita minta adalah hal yang tidak baik bagi kita. Kita perlu jujur loh, sebagai manusia kadang-kadang saudara-saudara apa yang kita minta bukanlah yang terbaik bagi kita. Tetapi apa yang Tuhan beri bagi saya dan saudara adalah yang terbaik. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 mengatakan demikian. Bahwa rancanganku bukan rancanganmu dan jalanku bukan jalanmu. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya rancanganku dari rancanganmu dan jalanku dari jalanmu. Maka berserah penuh kepada Tuhan. Ketika kita mengalami yang namanya saudara-saudara ya, kita berdoa dan Tuhan berkata tidak. Di situ kita belajar untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Belajar berserah kepada kehendak dan rencana Allah adalah ya jalan hidup yang harus ditempuh oleh setiap orang percaya. Kita semua harus sampai pada titik ini. Kita mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan karena kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang baik dan Allah yang dapat dipercaya. Maka jangan menjadi kesal, jangan menjadi marah ketika Tuhan berkata tidak atas setiap doa-doa yang mungkin engkau naikkan. Karena tidak pun adalah jawaban doa. Ya, puji Tuhan. Mazmur 18 ayat yang ke-30. Ini ayat perlu ya saya bacakan buat saudara. Mazmur 18. Ya, kalau saudara diberkati, saudara bisa ketik amin ya. Buat saya. Ketika saudara ketik amin itu menjadi penyemangat saudara-saudara ya. Mazmur 18 ayat yang ke-30 firman Tuhan. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan. Dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Ayat 31. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua yang berlindung padanya. Jadi Tuhan itu adalah Allah yang baik. Allah yang dapat dipercaya di tengah-tengah kehidupan setiap kita. Saya tidak tahu mungkin hari ini engkau sementara dalam sebuah pergumulan yang berat.
Dan engkau sementara berdoa dan sepertinya Tuhan berkata tidak dengan semua doa yang kau naikkan. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan menyerah, jangan menjadi putus asa, jangan menjadi kecewa. Belajarlah mempercayakan dirimu kepada Tuhan karena Dia Allah yang dapat dipercayai. Dia Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan setiap kita. Dia Allah yang setia bagi saya dan saudara. Saya teringat dengan kisah atau kesaksian dari seorang artis. Ini artis sangat terkenal, saudara. Di Indonesia namanya Sandra Dewi. Ya, dia sangat cantik. Sangat cantik. Ya, ketika dia mengawali karirnya di dunia entertain, pada saat Sandra Dewi itu berusia 23 tahun, dia bertemu dengan seorang pria yang sangat ganteng. Kaya raya, berasal dari keluarga kaya raya, dan juga merupakan lulusan dari universitas luar negeri. Dan pria seperti ini adalah pria yang menjadi idaman bagi Sandra Dewi. Ya, semenjak dia muda dia selalu berdoa agar Tuhan memberikan kepadanya seorang suami yang seperti itu. Ya, yang sudah mapan, ya kan, berasal dari keluarga yang baik-baik, ya. Ya, memiliki pendidikan yang sangat tinggi, kaya, ya ganteng, tinggi, ya itu impian semua wanita. Dia berdoa demikian. Dan ya ketika mereka menjalin hubungan pada saat dia berusia 23 tahun, mereka berpacaran. Ketika mereka berpacaran 2 bulan, sang pria ya melamar Sandra Dewi. Bermaksud untuk menikahi Sandra Dewi. Dan Sandra Dewi benar-benar sangat saudara-saudara ya memimpikan perkawinan tersebut, tetapi ada satu hal yang masih kurang. Ya, lelaki tersebut pacarnya itu beda agama dengan dia. Nah, keluarga dari pacarnya sudah ngomong, kalau ingin menikah dengan anak saya, kamu harus pindah agama, ikut dengan kami. Keluarga daripada pacarnya juga adalah keluarga yang baik-baik, saudara-saudara. Nah, maka itu menjadi pergumulan bagi Sandra Dewi. Nanti sudah dengar sendiri kesaksiannya. Maka kurang lebih selama 5 tahun dia kucing-kucingan dengan Allah, tarik menarik. Dia mau tinggalkan kekasihnya ini, tetapi kekasihnya ini adalah idamannya, tipenya. Dia selalu berpikir kalau dia meninggalkan kekasihnya, akankah dia mendapatkan pria yang persis sama seperti dia ini. Ya. Tetapi kalau dia mau meneruskan ya hubungan tersebut sampai kepada jenjang yang lebih serius, maka dia harus meninggalkan iman kepercayaannya. Maka tarik menarik sampai mereka punya hubungan itu 5 tahun. Nah, ketika saudara-saudara berusia 28 tahun Sandra Dewi, maka sang laki-laki memantapkan langkahnya dengan berkata, ya saya ingin segera menikah karena umur saya tidak lagi muda. Kalau kamu tidak ingin menikah dengan saya, maka hubungan kita sampai di sini saja. Maka saudara-saudara ya kekasihnya itu ngomong ketika mereka lagi makan sama-sama. Maka di restoran tersebut Sandra Dewi pun memutuskan hubungan itu. Kenapa? Karena dia tidak bisa meninggalkan Yesus. Karena bagi Sandra Dewi Tuhan adalah segalanya. Dia ngomong sama ya pacarnya itu, kalau keluarga kamu nyuruh saya berhenti jadi artis, saya akan korbankan pekerjaan saya. Tapi kalau diminta saya pindah agama, maka saya tidak akan pernah bisa melakukannya. Karena bagi saya iman dan kepercayaan adalah segala-galanya. Maka saudara-saudara mereka putus setelah menjalin hubungan pacaran selama 5 tahun. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan? Selama 2 tahun setiap malam berturut-turut Sandra Dewi menangis. Kenapa? Karena dia dalam sebuah perasaan yang penuh dengan kebimbangan. Dia terus-menerus berpikir apakah dia telah mengambil keputusan yang benar atau salah. Sekarang dia telah menginjak usia 30 tahun dan dia juga belum menemukan seorang pria sama seperti mantan kekasihnya. Terus menerus dalam kesedihan sampai dia berkata, Tuhan, apakah saya ini akan menikah atau tidak? Sekarang saya sudah usia 30 tahun. Adakah seorang pria yang Tuhan siapkan bagi saya? Dan saudara tahu bahwa Sandra Dewi itu menikah pada akhirnya ya di usianya sudah kepala 3 dengan seorang pengusaha namanya Harvey Muiz. Seorang ya yang baik, yang kaya raya juga, ya kan? Ya, berasal dari keluarga yang sangat baik dan yang paling penting satu iman dengan Sandra Dewi. Dalam kesaksiannya, Sandra Dewi mengatakan bahwa dia tidak pernah menyesal ketika mengambil keputusan
mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita berdoa dan mungkin Tuhan berkata tidak untuk doa yang kita naikkan, percayalah Tuhan sementara menyediakan yang terbaik bagimu, sehingga engkau perlu mempercayakan hidupmu kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah yang setia dengan setiap janji-janji yang diberikan kepada setiap kita. Haleluya, haleluya.